Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pagi hari ini kita akan bahas masalah fikih berkaitan dengan masalah faraid, yaitu harta warisan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraid atau berkaitan dengan harta warisan penting kita pahami, karena memang Allah telah atur. Kanjeng Nabi Muhammad telah memberikan pengarahan tentang masalah faraid. Dan kalau kita perhatikan bahwa banyak sekali saat ini umat Islam yang tidak menggunakan faraid sebagaimana yang diajarkan di dalam syariat Islam. Karena itu sekali lagi perlu kita pelajari berkaitan dengan masalah faraid, yaitu harta warisan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya dikemukakan, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Faraidi wal Wasaya. Ini kitab menerangkan daripada faraid dan wasiat. Wal warisuna minar rijali asyaratun, dan orang menerima harta darinya, minar rijali dari golongan laki-laki, asyaratun ada 10 orang, asyaratun 10 orang. Al-ibnu yang pertama anak laki-laki, wa ibnul ibni wa in safala. Kemudian yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, wa in safala, meskipun turun ke bawah. Wal abu, kemudian yang ketiga bapak. Wal jadu wa in ala, yang keempat kakek meskipun ke atas nasabnya. Wal akhu, kemudian yang kelima saudara laki-laki, saudara laki-laki. Wa ibnul akhi wa in tarakha, yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki meskipun sudah jauh nasabnya. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan. Wal ammu, yang ketujuh paman. Wa ibnul ammi wa in taba'at. Kemudian yang kedelapan anak laki-laki paman sekalipun sudah jauh nasabnya. Anak laki-laki paman, sepupu berarti.
anak laki-laki paman. Wa in taba'at, meskipun sudah jauh nasabnya. Wa zauju, yang ke 9 suami. Wal maulal mu'taku, yang ke 10 majikan yang memerdekakan budak. Majikan yang memerdekakan budak. Dulu dia menjadi tuannya, kemudian dimerdekakanlah budaknya. Wal warisatu minan nisa'i sab'un, dan golongan ahli waris minan nisa'i, dari kelompok perempuan, sab'un, ada 7 orang. Al bintu, yang kedua, yang pertama al bintu. Yang pertama al bintu, yakni anak perempuan. Wa bintul ibni, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu, kemudian yang ketiga ibu. Wal jaddatu, kemudian nenek. Wal ukhtu, kemudian saudara perempuan, saudara kita yang perempuan, kakak atau adik kita yang perempuan. Wa zaujatu, kemudian istri. Wal maulatul mu'tiqatu, yang terakhir, yang ke-7, majikan perempuan yang memerdekakan budak. Wa man la yaskutu bihalin khamsatun, dan orang yang tidak gugur dalam keadaan apapun, khamsatun, ada 5. Ada di 5. Az-zaujani wal abawani wa waladus sulbi. Yang 5 itu yaitu suami dan istri. Suami istri, kemudian ibu bapak, dan yang kelima anak kandung. Itu nggak bisa putus mereka, ya, nggak bisa putus dengan kondisi apapun. Wa man la yarisu bihalin sab'atun, dan orang yang tidak mendapat waris dalam hal apapun, dia nggak nerima waris dalam kondisi apapun, sab'atun, itu ada 7 orang. Al abdu, yang pertama abid, yaitu hamba sahaya. Wal mudabbaru, yang kedua abid atau hamba mudabbar. Wal ummul walad, yang ketiga amat ummul walad. Wal mukattab, yang keempat hamba sahaya mukattab. Wal qatil, yang kelima orang yang membunuh kepada yang mewarisinya. Orang yang membunuh nggak dapat. Saking kesalnya mungkin ada seseorang membunuh orang tua. Anaknya sendiri, anak itu kan mendapatkan warisan. Ya, atau ada orang lain katakan membunuh gitu. Jadi sekali lagi, orang-orang yang membunuh itu
nggak berhak untuk menerima warisan. Orang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari yang dibunuhnya. Makanya dikemukakan yang kelima, orang yang tidak menerima warisan dalam kondisi apapun. Yang kelima itu ada wal qatil, orang yang membunuh kepada yang mewarisinya. Wal murtadu, kemudian yang keenam orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Nggak dapat. Ya. Wal murtadu yang keenam adalah orang murtad. Wa ahlul millatain, kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh ahli dua agama, yaitu berbeda agama tidak mendapatkan waris. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita coba lihat dalil daripada apa yang kita bahas pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraidi wal Wasaya, kitab daripada menerangkan faraid, wal wasaya dan wasiat. Wal warisuna minar rijali asyaratun, ahli waris dari golongan laki-laki ada 10. Al ibnu, yang pertama anak laki-laki, wa ibnul ibni wa insafala, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, wal abu wal jaddu wa in ala, kemudian bapak, wal jaddu wa in ala, kakek terus ke atas, mungkin sampai bapaknya kakek. Kemudian wal akhu, saudara laki-laki, wa ibnul akhi wa in tarakha, anak laki-laki dari saudara laki-laki walaupun jauh. Jauh ini misalnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki. Oh, jauh kan? Jauh. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki. Apa kalau kita bilang tuh? Cucu cuman dari saudara laki-laki kita itu jauh. Tapi dapat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ammu wa ibnul ammi, kemudian paman, wa ibnul ammi wa in taba'ada, anak laki-laki paman walaupun jauh, wa zauju wal maula mu'tiqa, kemudian yang ke-9 suami, dan yang ke-10 tuan yang memerdekakan budak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal warisatu minan nisa'i sab'un, adapun ahli waris dari golongan wanita sab'un, ada 7. Al bintu,
Pertama adalah anak perempuan, wa bintul ibni, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, wal ummu, ibu, wal jaddatu, nenek, wal ukhtu, kemudian saudara perempuan, wa zaujatu, istri, wal maulatul mu'tiqatu, kemudian tuan perempuan yang memerdekakan budak. Wa man lam yaskutu bihalin khamsatun, dan orang-orang yang tidak gugur, orang-orang yang tidak gugur dalam keadaan apapun, khamsatun, 5 orang, dia tetap mendapatkan warisan, nggak gugur dalam keadaan apapun. Khamsatun, ada 5. Az-zaujani, yang pertama adalah suami istri. Suami meninggal, istri dapat. Istri meninggal, suami juga dapat warisan, dapat bagian. Kemudian adalah wal abawani, kedua orang tua, bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Wa waladus sulbi, kemudian yang kelima anak kandung. Sudahannya anak kandung memang kudu dapat, biar bagaimana juga. Anak kandung yaitu anak yang langsung anaknya sendiri, anak kandung, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Yang penting anak kandung dapat. Ya, zakarun kana wa unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan dapat. Ya, jadi itulah 5 orang yang tidak gugur dalam kondisi apapun, dia tetap mendapatkan warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man la yarisu bihalin sab'atun, dan orang-orang yang tidak mendapatkan warisan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun dia tidak mendapatkan warisan. Sab'atun, ada 7. Al-abdu, yang pertama adalah abdu, hamba sahaya. Kemudian wal mudabbaru, yaitu budak mudabbar. Jadi budak mudabbar ini adalah budak yang kemerdekaannya tergantung kematian tuannya. Kalau tuannya mati, langsung dia merdeka. Ya. Jadi budak mudabbar adalah budak yang kemerdekaannya tergantung kematian tuannya. Kemudian adalah wa ummul walad, yaitu ummul walad. Ummul walad ialah budak wanita yang disetubuhi tuannya, dan ia bunting, hamil karena disetubuhi oleh tuannya, yaitu ummul walad. Dapat dia tuh ya? Kagak kan ini kan dia termasuk ke dalam waman la yarisu bihalin sab'atun. Ya. Jadi enggak dapat. Kagak dapat. Jadi budak mudabbar enggak dapat, ummul walad enggak dapat, wal mukattabu, dan budak mukattab. Siapa itu budak mukattab?
budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya. Apabila ia bisa menyerahkan harta atau uang yang ditentukan, ia menjadi merdeka. Dia juga budak-budak yang lain yang tersebut, dia dan budak mukatab, ya. Budak mukatab dan juga budak-budak yang lain yang tadi kita sebutkan tidak mendapatkan waris karena mereka tidak mempunyai hak milik sama sekali, baik umul walad kek, budak mudabar kek, budak mukatab kek, enggak ada, ya, tidak mendapatkan waris karena mereka tidak mempunyai hak milik sama sekali. Ya, kita kan tahu status budak, ya. Tapi alhamdulillah Islam dengan kehadirannya telah menghilangkan perbudakan. Kemudian orang yang tidak menerima waris dalam kondisi apapun yang berikutnya adalah al-qatilu, yaitu orang yang membunuh. Gak berhak dia menerima waris dari orang yang dibunuhnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu la yarisu, orang yang membunuh tidak bisa mewarisi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Kemudian wal murtadu, murtad, keluar dari Islam, ya. Orang murtad tidak dapat. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, wa ahlu millatain, wa ahlu millatain, yaitu orang yang berbeda agama, yang satu kafir, yang satu muslim misalnya, yaitu muslim dan kafir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, disamakan hukumnya dengan kafir. Oleh karena itu orang murtad tidak berhak untuk menerima warisan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita sementara ini berkaitan dengan masalah warisan faraid. Insyaallah nanti kita akan bahas syarah atau penjelasan daripada warisan. Jika kita diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama nanya nih, Tat. Banyak kan sekarang orang Islam